beliau, antam huwa minal qalbi masi wal mahbub, hapuskan dari hati selain dari yang kita cintai. Jadi la ilaha illallah dilanjutkan lagi, apa lanjutnya, la mawjud illallah. Tapi di sini juga lebih mendalam ini. Kalau tidak hati-hati nanti kita bisa jadi wahdatul wujud. Tapi jangan mesti sampaikan, yaitu tidak ada yang ada ini kecuali Allah punya. Aku sendiri pun dia yang punya. Kalau kita punya cinta sejati kepada Allah, mau didudukkan, inilah kesempurnaannya, kata Syibli. Selama dalam hati ada sisa lagi tempat buat yang lain, cinta itu sudah meragukan. Ini yang ke-12. Yang ke-13, iqamatul itabi 'alad dawam. Tegakkan penyesalan selalu. Tegakkan penyesalan selalu. Apa maksudnya? Allah tazala atiban ala nafsika fi marbatil mahbub wala tardalau fiha amalan wala halan, yaitu untuk selalu menyesali dirimu. Apakah pekerjaanmu ini sudah sempurna? Masih belum. Masih banyak yang kurang. Nikmat terlalu banyak, sebagaimana di dalam nomor 70, istiqlalul kathir min nafsika wa istiqrarul qalil min habibika. Memandang sedikit walaupun banyak yang engkau kerjakan, memandang banyak walaupun sedikit nikmat yang engkau terima dari Tuhan. Tuan-tuan yang terhormat, kalau Tuan pelajari, Tuan renungkan pengajian tasawuf ini, barangkali banyak kesulitan dalam rumah tangga yang dapat Tuan obat sendiri. Saya hampir tiap petang orang datang ke rumah saya, mengadakan konsultasi, menanyakan keadaannya, menyebut kesusahannya dan lain-lain sebagainya. Ada yang mengatakan, saya sudah menjalankan fatwa Bapak, saya sudah tahajud kalau malam, kalau siangnya saya sudah sembahyang duha sampai 8 rakaat, saya sudah mengerjakan sembahyang tobat hampir saban hari, saya sudah mengerjakan sembahyang tasbih dan lain-lain sebagainya. Apakah itu sudah sempurna? Disinilah kaji yang ke-13. Selalu tanyai diri, karena menurut yang saya terima dari guru saya, ayah saya, Syekh Abdul Karim Amrullah, beliau mengatakan dalam riwayat yang beliau baca, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu badannya kurus, matanya cekung, perutnya kempis. Lalu ditanyai orang, inilah yang beliau anukan, selalu menyelidiki diri, menyesali diri masih kekurangan, belum tercapai apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang dicintai. Pandang diri ini kecil, orang yang semacam engkau kecilnya akan mempertalikan cinta dengan Tuhan yang maha besar, maha agung. Siapa engkau wahai? Tiliklah diri, apakah sudah sampai taraf iman kita, taraf amal kita, ibadat kita kepada yang patut. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri saban malam beliau tahajud. Siti Aisyah juga tahajud. Habis tahajud beliau sudah tidur kembali istirahat. Nabi masih saja tahajud.
hatta tawarramat qadamahu, sampai pegal dia punya kaki keduanya. Siti Aisyah bertanya, mengapa sebanyak itu Tuhan sembahyang? Padahal Tuhan punya dosa kan sudah diampuni. Apa jawab beliau? Alam akun abdan syakura. Apakah tidak pantas kalau aku bersyukur kepada Tuhan, katanya. Dan pun Nabi mengatakan, orang yang beriman itu memandang dosanya sebagaimana dia duduk di bawah bukit, takut jatuh bukit itu kepada dirinya. Tidak ada dosa yang kecil, semua dosa dianggapnya besar. Yang di dalam kata modern tabjitun bangir, atau tolakkan hati atas perbuatan sendiri yang salah. Sekian 24 jam sehari semalam disediakan buat beribadat kepada Tuhan. Tidaklah cukup kita memenuhi yang 24 jam itu dengan ibadat, melainkan kelalaian juga yang ada. Kita sembahyang tapi kita berjalan lagi, kita bekerja lagi, memang surat Tuhan juga yang menyuruhkan. Tapi berapakah lamanya kita ingat kepada Tuhan? Nah, inilah yang nomor 13. Yang ke-14. Antughara 'alal mahbub ayyuhibbahu mislak. Ini perkataan Syibli juga. Apa katanya? Engkau cemburu kepada Tuhan yang engkau cintai itu. Kenapa? Orang yang semacam engkau mencintainya. Memandang hinanya kecilnya diri, sebagai sambungan penjelasan dari nomor 13 tadi. Sudah, apakah baru yang saya dapat kerjakan dalam umur yang terbatas ini, dalam tenaga yang terbatas ini, dalam angan-angan yang menggerek langit, tetapi kita tidak dapat terbang ke udara. Jadi terpandang besarnya Tuhan, terpandang kecilnya diri, dan diri yang kecil itu tidak dapat melepaskan diri dari para rahmat dan nikmat Tuhan. Apakah usahaku membalas kesalahan yang begini saja kepada diri? Ini salah satu kemajuan dalam rohani manusia. Sekian dulu, nanti lain hari kita sambung lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.